saya 4 tahun, terus keluar kerja bangun usaha. Karena ribuan, 2000 jadi kurang. Ya, keren kan? Nah, jelas kalau masalah kalau saya nggak usah ngomong masalah harta lah ya, harta nggak perlu dipamerin. Tapi kebermanfaatannya dia seperti apa? Ya nanti hartanya itu. Nah, yang penting nggak kurang, benar? Nah itu yang paling penting di situ aja. Jadi masukku nanti bisa cek aja. Kalau dicek nggak usah dihitung aja, nanti keluarnya foto saya juga. Kemudian biasanya cerita tentang saya. Ya, nah jadi ya inilah teman-teman saya cerita. Sekarang saya masuk slide. Ini tadi nggak jalan slide. Di luar skenario loh, pas saya lihat, oh iya ya. Nah, ini kan sebetulnya teman-teman ada satu cerita yang pengiriman dengan namanya Mimi. Maka teman-teman lebih jago. Bisa perform kayak tadi. Saya sudah ngecek teman-teman sekarang zamannya sudah berbeda. YouTube-an juga iya. Ya. Sebelum saya dulu kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya bicara tentang curi start yang di perantauan. Oke, ini ada satu pesan orang tua saya. Pada saat saya mau kerja di Astra itu, orang tua saya bilang ini, ya ingat, kalau kamu kerja, jangan kerja karena duit, tapi bangun yang 3 hal ini. Apa itu? Skill, credibility, network. Nanti Anda bisa nonton di YouTube saya, Jaya Setia Budi, cek aja. Saya nggak setiap saat di YouTube, ya. Kalau setiap saat di YouTube mungkin sudah banyak, udah lebih sama namanya. Coba enggak lah, itu besar. Kalau saya peluang saya itu aja. Dan saya tidak berpikiran untuk mencari banyak penonton, tidak. Yang penting kualitas dari penonton tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bangun 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Skill, credibility, network. Nah, ini bangun yang 3 hal ini. Oke. Jadi skill itu apa sih? Keterampilan. Jadi Anda sebetulnya sedang melatih keterampilan. Apa itu? Housekeeping, masak, betul? Cooking, ya kan? Apalagi? Ngomong, ngasuh anak, betul? Itu keterampilan. Jangan Anda pikir itu tidak keterampilan. Kalau Anda cek ya, bicara masalah sekolah, itu sekolah itu. Ya, Bu Elarisman itu dokter, dia pakar parenting. Itu kalau ngajarin parenting itu enggak ngajarin parenting yang kayak pendidikan itu harus di sekolah seperti itu. Bahkan banyak di sekolah tidak belajar, paham ya? Dan Anda harus tahu ya, anak saya 3 ini, 3-3-nya nggak sekolah formal. Oke, yang 2 itu lulus SD, saya homeschoolingkan. Karena saya waktu itu melihat ada pergaulannya yang saya takut kosakatanya berubah anak-anak sekarang. Terus itu sekolah-sekolah Islam. Ya, nah tapi saya nggak, waktu saya nggak percaya, udah homeschooling aja. Jadi anak saya pertama udah jadi pengusaha dan tidak saya modalin sejak umur 14 tahun. Dia dropship 15 tahun dia mulai mengusaha. Ya, tanpa modal dari saya. Nah, karyawan ada 3. Sekarang umur 21 tahun. Oke, itu rata yang pertama. Yang kedua, dia sekolah tempat saya. Sekarang dia kerja di tempat perusahaan saya. Dia nggak mau saya subsidi, nggak mau juga. Dia mintanya, Pak, aku mau dapat tekanan-tekanan. Jadi aku mau kerja aja. Tapi Papa Alfi kerja kepada Papa sebagai karyawan. Dan dia kerja Senin sampai Minggu nantang saya. Dia nantang saya, Papa dulu kerja berapa tahun? 2 tahun, Senin sampai Minggu. Enggak, setahun aja dulu. Dia aku juga setahun. Jadi saya bekerja di Astra. Nah, oke, ini kuliah saya kuliah di Surabaya. Kenapa saya foto? Ini saya jarang foto, makanya saya nggak punya foto-foto kuliah. Saya kuliah naik sepeda ontel warna merah jambu ini. Ini belinya saya kan, karena memang orang tua saya itu bukan tidak mampu. Pekerja karyawan, ayah saya bangkit kerja di bank 18 tahun, Bu Afifah. Untuk ngomong lagi Bu, saya itu dari Bu Afifah ngomong ke depan ini terasa lebih presiden. Bu Afifah itu terharu sama teman-teman. Ya, itu terasa. Saya di situ merasa, wah, Bu Afifah ini kayak melihat teman-teman itu gimana gitu ya, kayak kepingin. Ya nanti Bu Afifah kembali balik ke sini lagi. Lihat teman-teman berhasil seperti apa. Oke, nah saya lanjut ya. Nah, jadi ini
Tapi cerita yang pertama, saya kuliah di Surabaya, tim saya naik sepeda ontel, terus saya kerja di Astra. Jadi sebelum lulus kuliah saya sudah mandi. Dalam arti mandi itu saya punya uang dari hasil saya jualan, terus jadi asisten laboratorium. Jadi saya lulus kuliah, saya itu bawa duit sudah 2,5 juta gitu. Dan saya ketika saya sendiri melamar kerja, saya kerja di Astra. Namanya Astra Microelectronics Technology, itu pabrik chip di Batam. Nah, saya kerja di Batam, saya mana? Kiri nomor 2 ya? Tengah-tengah, kiri nomor 2 saya. Memang sana banyak yang ini juga saya juga. Nah, saya kiri nomor 2 di bagian purchasing atau bagian yield yang pembelian. Nah, saya ingat itu skill credibility network. Mbak ini loh, kok aja ngomong dewe, urung malam ini, ya, mulai dari sudah kayak enggak? Nah, gitu, ya, insya Allah. Skill credibility network, ya, jaringan, ya, skill keterampilan, kredibilitas, nama baik. Yang ketiga, network, jaringan. Itu yang ayah saya selalu bilang. Kamu boleh rugi duit, tidak apa-apa. Tapi 3 hal ini kamu bangun. Nah, jadi saya waktu itu challenge, nantang. Saya bilang gini, saya bisikan sama diri saya, Jaya, kamu jadi pengusaha. Pengusaha itu harus kuat. Kuat maksudnya apa? Kuat tahan kerja. Nah, Senin sampai Minggu, kuat gak kamu kerja selama setahun? Ini saya nantang. Jadi teman-teman pulang lebih awal datang atau pulang tenggo ya namanya, tenggo. Nah, datangnya ya tank juga baru masuk. Saya datang lebih awal, pulang paling akhir. Terus Sabtu Minggu saya masuk, meskipun tidak cas overtime. Sabtu Minggu saya masuk. Nah, saya pelajari ujungnya perusahaan dari penerimaan barang sampai ujungnya perusahaan. Bagian payment, pembayaran atau kasirnya lah ya. Nah, ini saya lakukan selama setahun sampai saya dokumentasikan. Kalau di bagian penerimaan barang, ini dokumennya buat apa ya? Oh, ada kata-kata ini buat apa ya? Saya curhat, saya belajar di situ. Nanti, jadi teman-teman sebetulnya punya guru juga. Gurunya siapa? Atau mentornya? Itu loh majikannya. Bapaknya tanya. Nah, ini yang gak gampang. Kadang-kadang teman-teman cuma kerja, akhirnya ini tumpul. Jadi kerja tapi belajar. Ingat, latih keterampilannya. Nah, kuncinya apa? Harus ringan tangan. Ringan tangan dalam membantu. Jadi kalau saya selesai kerjaan, saya akan tanya sama teman saya, kamu udah selesai belum? Sini gua bantuin. Lu serius lu Jim? Iya. Dan dengan saya bantu teman saya ngerti. Ya, saya belajar sesuatu yang baru. Ini caca di kantor, ini nyari barangnya di mana? Dulu dari kita kan mayoritas ke Singapura, jadi kita banyak pakai bahasa Inggris. Saya sebenarnya bahasa Inggris juga nggak jauh juga, tapi kan dipaksa aja. Mau saya datang ke sana aja, saya ngomong sama bos saya, Pak, saya ini baru tahu ini pembelian semua di luar negeri. Belum saya. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kemarin kamu kok bisa lolos tes? Itu saya dapat bocoran Pak, saya hafalin. Serius ya? Ya sudah, nggak ada pilihan, saya harus belajar. Siapa? Saya kalau dikasih waktu saya akan belajar dengan cepat. Saya bilang itu selesai. Nah, kembali lagi tadi ya, skill kan, keterampilan. Kedua, kredibilitas. Apa itu nama baik? Di bagian saya, bagian purchasing, itu bagian bahasa. Ngerti ya? Udah wajar teman-teman itu udah berpikir dari situ. Akibat itu itu kan itu dekat sama apa namanya ini, HP-nya dekat sama HP sendiri dulu. Nah, boleh nggak pakai link yang sebelah dia begini? Ini. Aduh, nggak pecah. Sampai mana tadi? Kredibilitas. Nah, saya disuap itu berulang-ulang dan saya tidak pernah sen pun saya terima uang dan saya tolak. Bahkan orang yang saya tolak itu mau saya laporkan. Padahal ini saya sudah resign. Saya sudah pamitan, sudah surat resign.
saya mau pulang, ya bukan pulang, mau keluar dari situ, kira-kira 1 bulan ini ditahan kan, itu habis kira-kira 2 minggu, saya dikasih duit $5.000 waktu itu. Singapura dia sekarang 50 juta. Dia bilang, saya bukan mau keluar, udah kamu dulu bantu aku, sekarang mau bantu kamu. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu, oh ini kamu nyuap nih, saya bilang gitu. Loh, malah saya laporin. Kamu mau saya laporin, aku tak jadi diskon. Akhirnya, saya sabtu saya, I just want to help you. Dia bilang gitu. Nah, tapi saat ini saya jadi diskon, saya sudah $50.000 jadi $45. Padahal barangnya sudah on the way. Sebenarnya bos saya tanya, itu di hari Sabtu. Jadi yang lain nggak pada masuk. Makanya saya teleponan sama mereka. Nah, terus sebenarnya bos saya tanya, saya ini benar saya harganya cuma $5.000 lagi. Iya Pak. Kenapa sih? Kalau tuh dia lagi berkati Pak, saya bilang gitu. Sampai sekarang bos saya nggak ngerti. Dan bos saya juga nggak ngerti kalau saya masuk Senin sampai Minggu. Karena saya nggak pernah cas overtime. Tapi saya ngerti ini buat saya, buat pelatih skill tadi. Dan kredibilitas juga dari mana? Bos saya nggak ngerti saya kerja Senin sampai Minggu, tapi Sabtu Minggu pas saya masuk saya nge-fax. Masih kerjaan saya, orang Singapura telepon saya, buat ayo ini. Nah, berarti bos, telepon saya, dari Saturday, telepon saya, dari Sunday, my friend. What's the matter with Saturday, bos? Nah, ini saya lakuin. Akhirnya apa? Dia nandain saya. Jadi orang yang nyuap saya tadi, saya laporin itu adalah investor pertama saya. Nah, dan investor kedua saya, yang nyuap saya tolak juga. Jadi investor kedua saya karena 98 pas saya keluar itu krisis. Singapura juga krisis juga. Jadi investor yang pertama bangkrut juga. 3 bulan saya bangkrut 98. Dari tadi punya duit 2,5 juta pas keluar dari Astra saya punya duit 4,5 juta. Dan pas 3 bulan kemudian saya nggak punya duit sama sekali, tinggal sisakan uang $50, $100 di kaleng minuman soda itu FN satu. Saya kumpulin, kan saya nggak suka ada uang receh. Kalau saya nggak akan ada uang receh. Kalau uang receh saya taruh tempat tas saya atau apa, saya kumpulin situ. Saya ambil $500 beli telur, saya punya stok Indomie, makan gitu. Jadi gitu. Nah, jadi ya inilah yang namanya perjalanan ya teman-teman. Wajar. Nah terus masih semangat, masih. Tahu nggak? Saya menyemangati diri saya. Jadi saya baca majalah-majalah tentang kewirausahaan bukan tentang rugi wirausaha, kolom wirausaha, kisah-kisah orang yang dari 0 sampai sukses. Sekarang YouTube sudah banyak, betul? Ada namanya pecah telur lah, apalah gitu kan. Ada banyak. Ada bisa nonton from zero gitu. Nah saya dulu ngomong sama diri saya gini, saya, kamu tahu nggak? Semua pengusaha sukses itu pasti pernah bangkrut. Sekarang kamu sudah bangkrut, tinggal suksesnya aja. Itu saya ngomong gitu, ya. Jadi senyum gitu kan. Saya kalau kalau ingin masa lalu kayak, sudahlah, ya. Kayak misalkan saya menghadapi sesuatu yang berat, saya ingin masa lalu, dulu nggak punya apa-apa. Terus sekarang mau balik ke apa? Yang penting punya skillnya, punya kredibilitasnya. Satu lagi, network, saya ingat. Oke, nah, jadi dengan teman-teman network itu dibangun dari apa? Dari ketulusan, bukan dari ketulusan. Ingat ya, banyak bantu teman-teman tanpa diminta, tanpa harap balas. Kayak contoh sekarang yang teman-teman volunteer lakukan itu teman-teman membangun yang namanya apa? Jaringan. Network, iya, kredibilitas, iya, skillnya juga, iya, skill mengorganize. Jadi volunteer itu keren. Saya kalau cari karyawan, saya jadi volunteer. Pernah satu orang waktu itu datang, saya ditelepon dari Domain apa? Sekitar tahun 2000 berapa ya? 17-18 saya lupa. Ada satu PMI dari Hongkong. Saya ditelepon sama Domain apa? Mas, ada PMI Hongkong nih. Dia dikeluarkan kerja sama majikannya gara-gara ketahuan sholat. Pas pindah kerja berusaha. Terus dia tetap lagi dilarang kerja, dilarang sholat, dia tetap nggak mau. Terus dia kasih tiket 2 hari kemudian balik. Boleh nggak Mas? Aku titip rumah saya. Ngapain? Makan ke sana.
Ya sudah, yang penting kamu tahu kredibilitasnya dia. Tahu mas orang ini bagus banget mas, dia volunteer kita. Nah volunteernya juga berapa? Ya sini, sini aku. Ya, terus saya tanya sama Desi. Jadi dia nggak pulang ke Ponorogo duluan, langsung ke tempat saya di Bandung. Udah kamu lihat duluan, kamu nanti pulang ke rumah, kamu pikirin lagi jadi sini atau enggak. Sudah pak, jadi pak. Terus sebentar. Kan kamu belum tahu juga mau digaji berapa. Udah pak, kalau saya digaji pak, yang penting saya bisa bekerja. Jadi gitu, itu Desi keren. Nah terus saya ketemu sama tim saya, tempatin dia di mana yang 60 CS 2 CS. Dan Desi ini bukan orang yang komunikasinya bagus gitu. Sebetulnya enggak. Cuman orangnya handal, dikasih tugas apa diberesin. Itu Desi. Ada tanggung jawab. Masa. Nah, jadi akhirnya sampai setahun 2 tahun kemudian, 2 tahun lagi kemudian, saya itu dengar jadi Desi itu kan kerja di tempat perusahaan saya yang bisnis. Itu kan platform toko online shop gitu kan. Nah, dia kan jadi CS-nya, jadi dia nanti produk-produksinya bagus banget. Sampai suatu saat kita ada webinar tentang toko online kita, Desi yang ngomong, saya dengerin ini keren banget nih, ini cara ngomong. Terus saya dengerin orang ini, namamu mulai sekarang jadi Miss Yubi gitu. Yubi ini bisnis. Terus apa? Kamu tak rusuhin, kita keliling. Waktu itu berapa ya? 4-6 kota saya lupa, saya rusuhin, saya akhirnya seminar nih. Desi ngomong di depan. Dan sampai akhirnya itu jadi mata kayak orang, jadi semua mata memandang kan. Nah, terus ada satu, saya buat namanya pengajian namanya juragan ngaji. Nah ini kalau teman-teman mau nanti bisa ngikut juragan ngaji yang secara virtual boleh juga. Tapi kalau yang offline-nya pun ada 15 kota. Satu juga jamaah juragan ngaji dari alumni kita namanya Mas Arif Gampang Utomo, itu yang punya reskilo jaket besar, ada 50 lebih lah ya outlet di Indonesia. Nah, Mas Arif ini nyariin apa? Nyariin saudara iparnya jodoh. Terus dia tanya, Mas, menurut sampean, aku udah bayar dengan si Ruli, si atau si Anu. Mas, ya kalau bilang, si Mas, dia jelas-jelas percaya bener, ya maksudnya kan sudah bagus. Paham? Nah, itu yang saya bilang. Tapi pada saat saya tahu sebetulnya Desi itu tidak dia tidak people oriented maksudnya dia empatinya sangat tinggi. Tapi kok jadi CS bisa? Karena dia itu dikasih kerja apa? Diberesin. Nah, akhirnya diambil mantu lah. Makanya diambil mantu sama saudara iparnya. Ya, sekarang ya jadi ibu rumah tangga kayaknya. Padahal sebenarnya saya tanya sama Desi ini, kamu masuk ke sini mau jadi apa? Mas, aku tuh saya punya cita-cita mau jadi ini mas, desainer fashion. Ya sudah. Setelah 2 tahun waktu itu, kan saya nggak sama dia, kamu mau kerja di sini berapa lama? 2 tahun mas. 2 tahun saya gini, kamu udah 2 tahun di sini. Ya, kamu nggak kepikiran sama cita-cita kamu lagi? Ya mas. Terus gimana? Ya, saya mau makan boleh ke tempat yang lain kalau cari guru saya ada. Itu ada satu desainer ternama di Indonesia yang saya pakaian saya juga seperti ini, namanya Rosi Rahmadi. Udah kamu ikut dia. Ya kamu ikut dia aja, nanti aku endorse. Ya aku kasih. Dia bilang, masih gitu ya. Oh iya mbak, nanti gitu. Belajar. Jadi kalau kamu luang 1 minggu, kamu kesana. Ada pameran fashion atau apa, kamu kesana. Nanti Rosi. Itu saya katakan gitu. Nah tapi jadi udah mulai kan dia dulu kan SMK ya, SMK itu kan. Nah dia dulu akhirnya sampai mantu, tapi dia tetap di rumah tetap jahit. Ya, nah itu Desi ya, singkat cerita. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Balik, jadi ketiga tadi skill, credibility sama network. Itu yang mengantarkan saya ke dunia usaha tadi. Jadi saya nggak bisa. Oh baterainya habis, belum dicas. Nah, jadi saya usaha tahun 98. Sekarang sebenarnya saya dalam kondisi pengennya pensiun atau nggak mau ngurusin bisnis. Saya lebih banyak pengen melahirkan generasi terus yang terbaik. Itu aja. Makanya saya lebih fokus ke sekolah bisnis saya. Ya. Nah,
Saya lanjut ya teman-teman, next. Di Batam, saya 2010 saya hijrah, terus tapi 2006 saya sempat membangun yang namanya Camp Entrepreneur. Jadi saya tahun 2006 sudah lebih dari 5.000 alumni. Bahkan alumni saya mungkin lebih terkenal daripada saya. Ya, kayak Mas Ipo Santosa, Dr. Zaidul Akbar, ya, Unifaida Family Idris yang di DPR, apa DPD, siapa lagi ya? Kalau di Jawa kan terkenal dengan namanya oleh-oleh artis, ya. Nah itu namanya jadi Deliardi. Itu orang kebalik grupnya Wisnu, grupnya Malang Strudel. Oke, nah itu alumni kita. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua, ini yang IKEM, yang satu IKEM di tahun 2006. Ini pelatihan 3 hari 2 malam. Terus yang kedua adalah YA saya bangun 2007. Ini program 6 bulan plus 6 bulan jadi pengusaha. Oke, maksudnya 6 bulannya dia harus tinggal di situ di tempat sekarang di Cipanas, markas kita soalnya menyiapkan namanya Kampung Juragan. Saya tidak saya mau pensiun namun sesuatu namanya Kampung Juragan itu. Di Kampung Juragan ini nanti pusat pembelajaran bisnis dan adventure. Misal terpadu. Oke, nah jadi tahun 2007 saya bangun sekolah bisnis sampai sekarang. Jadi 6 bulan ada di Cipanas, 6 bulan di tempat usaha masing-masing. Saya tadi kepikiran, sudah dari kemarin-kemarin sudah kepikiran untuk membuatkan satu kurikulum buat teman-teman khusus. Ya, yang 6 bulan di sini, 6 bulan pas balik ke Indonesia bisa langsung bangun usaha. Ya, dan dipantau, dimentorin langsung oleh para pengusaha-pengusaha. Ya, mau? Insya Allah, ya. Cuman ini nanti kurikulumnya itu juga ada namanya kurikulum magangnya, paham ya? Nah, tapi selama 6 bulan di sini nanti kita akan duluan untuk persiapan duluan, karena ada persiapan mentalnya duluan, ya kan? Persiapan habitsnya, ya. Oke. Nah ini banyak kan praktek kita lebih 70% praktek, 30% teori. Sebelah kanannya ada namanya yang ataupun akademi dan yang virtual, IA virtual. Kalau ini kelasnya kelas online. Nah nanti teman-teman kelasnya kelas online tapi lebih lama durasinya. Kalau ini memang yang sudah punya usaha. Nah saya biasanya kalau keliling dengan pegadaian pun juga, saya melakukan namanya kurasi terus review produk. Kayak tadi ini siapa tadi produknya? Yang Molen sama Pastel punya siapa? Kenal? Maju dulu Pak yang sini, Molen sama Pastel. Loh punya siapa ini? Ini siapanya punya siapa ya? Konsultasi. Datang nggak orangnya? Hah? Sayang banget ya. Nah, harapan saya nanti Ibu kalau pas kita datang ke sini lagi, misalkan nanti bulan Juli ya, datang ke sini lagi, teman-teman sudah punya karya, datang ke sini saya review. Paham ya? Apapun itu. Ya. Jadi bentuknya bisa makanan, yang food, fashion, craft, beauty bisa. Oke, saya review. Karena saya keluar dari sini nanti juga kita roadshow di 12 kota, paralel 6 kota, untuk mereview produknya UKM-UKM dengan pegadaian. Ya, nah, jadi kita review. Ya contoh kayak gini, maksudnya kan kurangnya apa? Insya Allah saya paham, karena ibu saya, mama saya chef. Ya, jadi saya paham makanan dan saya ngerti fashion, jahitan dan macam-macam ngerti. Apalagi dulu jadi banyak pabrik, jadi ngerti ketelitian seperti apa. Dan saya memang roadshow keliling Indonesia untuk mereview produknya UKM. Oke, saya tadi mikir, kita juga yang punya ya, yang punya, saya mikir, ini satunya punya siapa? Orang sama. Oke. Ini punya siapa berarti? Oh barengan. Saya nitip buku juga satu. Jadi kalau yang sudah punya produk, bukunya berbeda sama yang punya produk. Bukunya ya, boleh dibeli nggak Pak? Apa? Saya nggak. Nanti kalau teman-teman mau jual, mau beli, mau barengan aja, beli banyak di sini kolektif dikirimkan bersama-sama. Soalnya kan sini kan masuk koper saya nih, berat ya. Oke. Terima kasih bukunya Mas Jaya. Oh ya untuk teman-teman, interupsi sedikit Mas Jaya. Mungkin nanti teman-temannya akan memberikan pertanyaan, silakan ya ke Mas Jaya. Akan ada hadiah buku ya dari Mas Jaya.
Boleh juga free tanda tangan nanti sama foto ya, silakan. Mungkin sekarang ada teman-teman yang bawa produknya. Adakah teman-teman yang punya produk dan sekarang dibawa? Mungkin. Aduh, belum rezeki. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi kalau saya sih begini, insya Allah saya bisa tahu bahwa ini alami atau tidak alami. Ya, saya tidak pakai bau pewangi sintetisnya. Oke, nah ini insya Allah hidup saya balik. Oke, saya pernah waktu itu ditantang sama di Aceh itu, saya ke tempatnya Aksiri Centernya di sana. Di Aksiri Center, Aksiri artinya kan murni ya. Saya datang ke sana, saya ciumin satu-satu, terus saya bilang, ini asli, dan ini sintetis. Saya bilang, itu dosen dia bilang ini, nggak mungkin Pak, ini semuanya alami semuanya Pak. Ini ibu yang buat, saya tanya, yang nyumin itu. Oh bukan saya, tim kami, coba boleh panggil. Akhirnya saya bilang, saya tanya, ini asli, ini sintetis, betul? Ya, yang ini sintetis Pak. Loh, sintetis, akhirnya kecolongan gitu. Dan, nah ini bau sintetis. Paham ya? Jadi yang benar-benar natural itu akan berbeda. Oke. Nah memang ya ini perjalanan waktu lah ya. Perjalanan waktu tadi skill, balik lagi skill. Saya ngajar lebih dari 1000 kelas dan seminar. Jadi saya banyak dari keluarga dulunya. Makanya sekarang saya memang nggak mau banyak-banyak rilis. Oke. Saya per tahun ngajar 120 kelas dan seminar. Luar biasa ya. Jadi ada setengah tahun lah saya itu di 40 kota se-Indonesia tahun 2007 sampai 2010-an 2005 sampai 2010. Jadi lebih dari 1000 kelas saya ajar. Oke. Nah lanjut ya. Yang ketiga tadi namanya dia benar-benar akan